Santriwati, program Quranic Science Class, Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah. Pastinya ini langkah yang baik, langkah yang insya Allah akan semakin menambah kualitas Bait Al-Hikmah, terutama untuk QS kelas. Dan saya pribadi tadi sempat bertanya kepada para santri penulis KTIA yang ini adalah pengalaman pertama mereka, tetapi saya yakin santri Bait Al-Hikmah itu memang sudah canggih. Penghujung tahun ke-6 ini kita akan meluluskan sekitar 35 hafidhin hafidhat dari santri-santri QS kelas Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah. جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرين. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil dari karya tulis ilmiah Al-Quran saya. Kegelisahan saya terhadap proses peradilan hukum di Indonesia bertambah ketika saya melihat bagaimana kondisi di peradilan Indonesia saat ini. Banyak hakim yang memutuskan suatu perkara dengan tidak netral,
memihak kepada salah satu pihak. Ketika saya diberi kesempatan oleh Dewan Pembina untuk membuat karya tulis ilmiah Al-Quran, kemudian muncul pada diri saya inspirasi untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah Al-Quran yang berjudul Urgensi Netralitas dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Perspektif Al-Quran. Saya membaca belum ada para penulis yang membahas tentang netralitas seorang hakim, apalagi yang membahas tentang netralitas seorang hakim dengan mengintegrasikan dengan Al-Quran. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa keadilan merupakan sebuah cita-cita bangsa Indonesia. Namun nampaknya cita-cita tersebut masih akan terus menjadi sebuah cita-cita karena banyaknya kasus ketidaknetralan hakim dalam proses peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan kali ini mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana wujud netralitas hakim dalam proses peradilan? Kemudian yang kedua, bagaimana tuntunan Islam bagi hakim dalam menjalankan tugas kehakiman? Tulisan karya tulis ilmiah Al-Quran ini, penulis menjadikan ayat 8 surat Al-Maidah sebagai rujukan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Untuk memahami ayat ini, penulis menggunakan kitab tafsir At-Tabari dan kitab tafsir Al-Misbah serta jurnal-jurnal yang terkait dengan ayat ini. Nah, kesimpulan, hakim sebagai unsur terpenting dalam penegakan hukum 1 menit lagi menjadi kunci terwujudnya sebuah keadilan. Maka dari itu hakim dituntut untuk mampu meningkatkan integritas dalam memutuskan sebuah perkara yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemampuan analisa yang mapan, berusaha untuk menumbuhkan sikap al-qist pada diri seorang hakim dan menjadikan sikap al-adl sebagai jalan akhir dalam pemutusan perkara. Dengan demikian, hakikat dari pasal 1 ayat 3 Indonesia sebagai negara hukum dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan al-qist wal adl. Tapi mungkin perlu nanti disesuaikan lagi dengan atau dilengkapi lagi dengan hukum-hukum formal yang ada seperti yang ada di negara kita, bahwa ada ketentuan tidak boleh ada konflik of interest, tidak boleh ada perebutan kepentingan atau tabrakan kepentingan antara seorang hakim dengan yang diadili, gitu ya. Itu nanti akan lebih menarik lagi jika hukum yang kita saring dari Al-Quran bisa kita gabungkan atau kita sambungkan dengan hukum yang berkembang di negara kita. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Kepercayaan Santri, Literasi Keuangan dan Market Share terhadap Penggunaan e-bayi. Kemajuan teknologi ini telah mendorong banyak sekali perubahan. Salah satunya di sektor keuangan atau ekonomi, yakni munculnya layanan keuangan digital. Namun sedikit yang saya dapatkan tentang bagaimana layanan keuangan digital ini telah menyebar luas, bahkan di pondok pesantren sekalipun. Ya, salah satu yang seperti kita ketahui yaitu adalah aplikasi e-bayi yang telah berkembang di pondok pesantren Bait Al-Hikmah. E-bayi adalah salah satu bukti pengembangan teknologi, bukti berkembangnya teknologi di pondok pesantren ini. Juga yang seperti saya ketahui dari Ustadz Rahmat Hidayat, bahwasannya ini adalah salah satu implementasi dari terwujudnya visi pesantren, yakni menjadikan pondok pesantren Bait Al-Hikmah sebagai pondok pesantren yang berbasis IT. Yang membuat dua rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana pengaruh kepercayaan santri dan literasi keuangan terhadap penggunaan e-bayi bagi santri. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh market share terhadap penggunaan e-bayi bagi food vendors atau penjual makanan. Nah, untuk tinjauan Al-Quran yang saya gunakan di sini ada dua. Yang pertama ini Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang menurut tafsir Ibnu Katsir, di mana Allah telah memerintahkan kita umat manusia untuk selalu berpikir atas segala petunjuk Allah dengan belajar dan membaca. Lalu apa hubungannya dengan teknologi? Teknologi secara tidak langsung merupakan implementasi dari berpikir petunjuk-petunjuk Allah di era globalisasi ini. Karena kita telah berpikir petunjuk-petunjuk Allah yang melalui lingkungan sekitar, alam benda, dan lain-lain. Ya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saja.
Coba dijelaskan lebih apa namanya ya lebih gamblang keuangan ya, literasi keuangan digital. Coba jelaskan lagi. Yang dimana literasi keuangan digital ini menurut saya penting banget, karena saya rasa masyarakat sekarang ini mereka sudah cukup untuk melek teknologi, tapi melek teknologi saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan melek literasi keuangan, apalagi melek literasi keuangan digital. Tidak dipungkiri perkembangan teknologi ini kan berkembang secara cepat, dan tapi nyatanya kesadaran akan memahami teknologi digital itu belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Maka dari itu menurut saya penting sekali kita harus memiliki bekal literasi digital, literasi keuangan dalam menghadapi teknologi ini. Latar belakang dari pilihan saya ini bahwasanya dari sekian banyaknya jenis-jenis tanaman di seluruh dunia ini, terdapat banyak sekali manfaat yang bisa kita petik dari masing-masing tanaman. Salah satunya adalah tanaman Jatropha multivida. Pengertian pengetahuan tentang tanaman merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui oleh setiap umat manusia, yang mana dengan mengetahui masing-masing fungsi dan kelebihan dari tanaman tersebut, maka ia bisa maksimalkan hal yang bisa ia dapat dari tanaman tersebut. Contohnya adalah tanaman yodium atau yang dikenal dengan jarak tintir. Tanaman ini memiliki manfaat untuk menyembuhkan dan mencegah infeksi pada luka dengan cara mengoleskan getahnya. Rumusan masalah saya adalah apakah tanaman yodium bisa menyembuhkan luka dan mencegah infeksi, dengan tujuan saya untuk mencari tahu apakah tanaman yodium bisa digunakan untuk menyembuhkan luka luar dan mencegah infeksi pada luka luar. Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 4, wa fil ardi qit'un mutajawiratu wa jannatu min a'nabi wa zar'u wa nakhilu wa sinwanu wa ghayri sinwani yusqa ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman dan pohon-pohon yang mana mereka semua memiliki manfaat yang berbeda masing-masingnya. Dan yang kita fokuskan pada hari ini adalah kegunaan getah yang dapat dari batangnya untuk menyembuhkan luka luar, yang dapat digunakan untuk mempercepat fase penyembuhan luka karena di dalam cairan tersebut terdapat beberapa zat-zat yang dikenal baik dalam dunia kedokteran untuk mempercepat penyembuhan luka seperti alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Next. Simpulannya, tanaman yodium ini bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dengan cara mencegah infeksi dan membuat luka sembuh lebih cepat dan lebih higienis sehingga tidak akan melukai kulit. Adapun cara memakainya adalah dengan cara cukup dioleskan getah dari daun ke area yang terluka hingga terlapisi secara sempurna, lalu menunggu hingga mengering. Tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat, tapi masih sedikit yang mengetahuinya. Yang pertama, masukan untuk di judul nanti bisa ditambahkan nama umumnya dari tanaman itu, dan juga nanti bisa ditambahkan efek sampingnya apa sih. Pasti kan ada, setiap obat kan pasti ada efek sampingnya, enggak semua. Ini yaitu Hotstar, orientasi ilmu astronomi dengan visualisasi holokatalog. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini dengan seiring perkembangan kemajuan teknologi kian membuat manusia semakin tertarik untuk meningkatkan inovasi dan kreativitasnya, tak terkecuali bidang ilmu astronomi. Beberapa kalangan masyarakat cukup awam dengan ilmu perbintangan tersebut dan membuat pemaparan yang lebih efisien itu dapat diambil dari hologram 3 dimensi tersebut. Yang ketiga yaitu latar belakang penelitian saya yaitu Quran surat Al-An'am ayat 96 sampai 97, yang dimana dalam tafsir Al-Misbah kedua ayat tersebut menjelaskan bahwasanya segala yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan adalah untuk kemanfaatan hidup manusia, keberlangsungan hidup manusia, seperti halnya pergantian siang dan malam, untuk mengetahui waktu kita bekerja, beraktivitas, dan untuk mengetahui waktu kita beristirahat. Juga tentang fenomena-fenomena alam lainnya. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu saya membuat perangkat hologram
yang bernama Hotstar tersebut, yaitu terdiri dari dua perangkat. Yang pertama perangkat yang di depan dewan juri, dan yang kedua yaitu video materi. Jadi kayak nyata tapi dua dimensi. Dua dimensi. Menemukan aplikasi open source yang bisa diakses oleh siapapun, tapi kemudian kamu manfaatkan untuk memperjelas isi Al-Quran yang berkaitan dengan astronomi. Saya kira itu titik penting yang perlu diapresiasi. Apa? Kemudian cara pengembangannya dan kemudian diimplementasikan dan dievaluasikan. Jadi saran saya ke depannya untuk mengembangkan tulisan ini menjadi lebih baik lagi, itu sekalian saja pakai R&D, kemudian pilih R&D-nya siapa, ada macam-macam, ada Dickery, ada Adi dan macam-macam, agar lebih terstruktur rapi gitu. Kemudian juga kalau bisa nilai Al-Qur'annya lebih dipertajam lagi. Jadi jadikan Al-Qur'an itu sebagai instrumen dalam mengembangkan ini tadi. Sampun saya cek Turnity atau cek plagiasi bahwa Mbak Cintamani ini paling rendah plagiasinya, yaitu di 16%. Tapi Mbak Cintamani mampu menembus 16%. Tepuk tangan untuk Mbak Cintamani. Saya berpikir akhirnya Sewu ke depan ternyata Sewu mungkin Mbak bisa membuat sebuah apa istilahnya lab pembelajaran yang bisa nyata, artinya begini, kita bisa jalan-jalan ke luar angkasa tidak perlu pakai pesawat, tapi seperti Sewu gedung sunyi terus kita buat seperti holo katalog yang dibuat oleh Mbak Cintamani, seakan-akan kita sudah jalan-jalan di planet-planet begitu nggih. Judul dari karya tulis ilmiah saya adalah Social Battery versus Social Anxiety, studi kasus di Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah. Ada dua poin yang saya tekankan di sini, yakni social battery dan social anxiety. Social battery adalah salah satu istilah dalam ilmu sosial yang akhir-akhir ini sedang marak di berbagai platform media sosial. Jadi apa itu social battery? Social battery adalah merupakan batas kemampuan seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, dan setiap orang itu pasti memiliki social battery yang berbeda-beda. Ini ada kesinambungan dengan konsep extrovert dan introvert. Muncullah rumusan masalah, yakni bagaimana pengaruh kapasitas social battery seseorang terhadap kecenderungan seseorang tersebut mengalami social anxiety. Yang kedua, bagaimana seseorang dengan kapasitas social battery-nya yang berbeda-beda itu untuk mengatasi tuntutan bersosialisasi di lingkungannya. Untuk ini saya melakukan studi riset di Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah. Kemudian tinjauan Al-Quran yang saya ambil di sini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah ini menciptakan manusia itu secara berbeda-beda. Dari penelitian yang saya lakukan adalah santri yang memiliki kapasitas social battery yang rendah rentan mengalami social anxiety, terutama ketika berada di lingkungan baru. Ini karena mereka lebih mudah kehabisan kapasitas baterainya. Tapi setelah saya melakukan wawancara, bagaimana mereka mengatasi kecemasan sosial yang mereka alami itu dengan memahami dirinya masing-masing, memahami seberapa banyak sih kapasitas sosial baterai yang saya punya, bagaimana cara saya mengisi kembali sosial baterai tersebut, bagaimana caranya. Pasti semua orang itu memiliki caranya masing-masing dan semua orang harus paham itu. Tapi dua jenis orang ini memiliki cara tersendiri bagaimana mengisi baterainya. Jadi kalau introvert dengan kesendiriannya dia mengisi baterai, kalau ekstrovert dengan ketemu banyak orang dia mengisi baterai. Jadi di situ muncul keseimbangan pemahaman bahwa memang manusia ini tidak ada yang dirugikan oleh Allah, cuman diberi kepribadian dan cara mengelola mental dan jiwanya dengan cara yang berbeda-beda gitu. Tafsirnya sesuai, ya kan? Sehingga orang dengan sosial baterai yang rendah pun dia akan tetap punya kemampuan sosial yang baik kalau dia ada di lingkungan yang tepat, kan gitu.
mestinya muncul juga rekomendasi untuk pesantren seperti apa menghadapi santri dengan berbagai tingkat social battery dan social anxiety tadi. Ya itu komentarnya. Yaitu dengan cara bagaimana kita mempelajari Al-Quran tidak hanya dari membaca, menghafal, tapi juga bagaimana bisa melahirkan sebuah ilmu yang bisa kita saring dari pesan-pesan Al-Quran. Dan bahan-bahan yang tadi sudah ditulis oleh teman-teman kelas 12, saya kira tidak banyak anak-anak tingkat SMA yang kepikiran ke arah sana. Tidak banyak anak-anak setingkat SMA yang memiliki kepekaan untuk menangkap pesan-pesan Al-Quran yang sebenarnya isinya penuh dengan pengetahuan.